Perkenalkan, nama saya Fitriani Tongadil dari kelas A121 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hukum adat yang berasal dari suku Sangihe. Adat istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat serta nilai atau norma lainnya yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat. Adat istiadat juga merupakan bentuk budaya yang mewakili norma, nilai, tradisi, dan kebiasaan bersama dari suatu kelompok. Biasanya adat istiadat digunakan untuk memandu sikap dan perilaku masyarakat tertentu. Di Indonesia ada beragam adat istiadat yang masih berlaku. Adat istiadat adalah bagian dari identitas yang melekat secara turun-temurun. Adat istiadat adalah wujud perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bentuk adat istiadat adalah aktivitas, kepercayaan, atau upacara yang dilakukan secara turun-temurun. Contohnya yang berada di Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Juga terdapat adat istiadat yang sampai saat ini masih dilestarikan atau masih diperingati setiap tahunnya. Tradisi ini atau adat istiadat ini disebut dengan upacara Turude. Upacara Turude adalah hajatan tahunan warisan para leluhur masyarakat Nusa Utara atau Kepulauan Sangihe, Talaut, dan Sitaro. Wilayah di ujung Provinsi Sulawesi Utara hingga kini menjaga dengan baik tradisi tersebut. Telah berabad-abad, acara sakral dan religi ini dilakukan oleh masyarakat etnis Sangihe dan Talaut sehingga tidak mungkin hilang atau dilupakan oleh generasi manapun. Turude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Mau Ruwata Genggonarangi atau Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat-berkatnya kepada umat manusia selama setahun yang lalu. Pada masa awal beberapa abad lalu, pelaksanaan upacara adat Turude dilaksanakan oleh para leluhur pada setiap tanggal 31 Desember, di mana tanggal ini merupakan penghujung dari tahun yang akan berakhir sehingga sangat cocok untuk melaksanakan upacara Turude. Kemudian karena adanya kesepakatan adat, maka perayaan atau pelaksanaan upacara Turude yang sebelumnya dilaksanakan tanggal 31 Desember kemudian dialihkan menjadi tanggal 31 Januari. Dari uraian latar belakang tadi dapat dirumuskan masalah yang pertama, adat apa saja yang dipertunjukkan dalam upacara Turude. Yang kedua, bagaimana sanksi jika melanggar adat-adat yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Yang ketiga, bagaimana adat pernikahan dan pembagian warisan di Sangihe. Ada beberapa tradisi kesenian yang dipertunjukkan di upacara Turude, di antaranya yaitu berupa tarian gunde, masamper, tarian salo, upase, kakarumpang, mesarai, musik bambu, tarian songko, dan yang menjadi rangkaian utama dalam upacara Turude adalah pemotongan kue adat tamu. Tarian gunde adalah tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaut, Siau, Tagulandang, dan Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Gunde atau unde berarti gerakan yang halus, sehalus pekerti wanita. Oleh karena itu, tari gunde hanya ditarikan oleh kaum perempuan saja, sehingga sering juga disebut Saraing Bawine atau yang artinya gerakan perempuan. Masamper adalah kesenian tradisional masyarakat Noorder-Eilanden dalam bahasa Belanda yang berarti pulau-pulau lebih utara atau populer disebut dengan Nusa Utara atau Sangihe, Talaut, Sitaro di Sulawesi Utara. Masamper merupakan kegiatan bernyanyi bersama-sama secara berkelompok dan saling berbalas-balas nyanyian. Selanjutnya yang ketiga yaitu tarian salo. Dahulu kala tari salo memiliki keterkaitan yang sangat besar dengan suku Sangihe.
Namun dengan pengaruh perkembangan, maka tari salo ini dipandang sebagai bukti ketangkasan dan keberanian. Tari salo ini hanya dilakukan oleh kaum laki-laki dan dapat dilakukan secara perseorangan atau berpasangan. Setiap penari harus memakai penutup kepala atau disebut dengan poporong, dengan umbeng salo atau topi yang terbuat dari sabut kelapa yang dihiasi dengan bulu ayam warna-warni yang indah. Selanjutnya kesenian upase. Upase diambil dari kata opas, yaitu pengawal raja atau penjaga istana dan juga sebagai pesuruh khusus. Dengan demikian, tarian upase adalah tari yang melambangkan tindakan pengawalan terhadap sang raja, baik dalam perjalanan maupun di dalam istana. Di setiap kegiatan upacara di istana, baik upacara kenegaraan dan ucapan syukur, tarian upase selalu dimainkan untuk menghangatkan suasana. Selanjutnya, kesenian kakarumpang. Sejak dahulu, sekitar abad 17 sebelum VOC masuk, orang Sangihe memiliki kebiasaan membuat minyak kelapa secara bersama-sama dan dalam jumlah yang sangat banyak. Biasanya minyak kelapa tersebut selain digunakan untuk kebutuhan keluarga, juga untuk dijual bahkan keluar daerah seperti ke Ternate. Kebiasaan ini kemudian dituangkan dalam bentuk kesenian, yakni tari karumpang. Tari karumpang merupakan tarian yang diangkat dari kebiasaan masyarakat Sangihe, yakni aktivitas pengolahan buah kelapa menjadi minyak kelapa. Selanjutnya yaitu kesenian tarian Mesarai. Tari Mesarai adalah salah satu tarian daerah Sulawesi Utara yang berasal dari kelompok budaya daerah Sangihe Talaut. Sejak abad ke-15 sampai dengan masa penjajahan Belanda, sistem pemerintahan di Kepulauan Sangihe Talaut berada di bawah kekuasaan raja-raja. Kehidupan di lingkungan istana telah diatur sedemikian rupa, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai ke tingkat bawahan yang disebut mihinu atau semacam pesuruh yang bertugas menyampaikan pengumuman atau amanat raja. Tari Mesarai atau lasinnya disebut Mesarai termasuk salah satu tarian yang diangkat ke istana. Tarian yang dulunya oleh masyarakat dijadikan sebagai sarana pemujaan dalam upacara penyembahan kepada Genggona atau Tuhan, menjadi tarian istana dan diberi nama tari gunde. Penari-penari gunde terdiri dari putri-putri kaum bangsawan, sedangkan Mesarai yang lahir di lingkungan rakyat biasa tetap menjadi milik rakyat. Kesenian selanjutnya yaitu tarian songko. Tarian songko adalah kisah sosok wanita Sangihe yang bisa terbang dengan ritual yang bertujuan mengundang badan atau mengobati badan dari sakit penyakit, di mana kisah tentang songko ini masih ada di Sangihe sampai sekarang. Yang paling terakhir yaitu adalah pemotongan kue adat tamu. Kue adat tamu dalam pesta adat Turude dilambangkan banyak hal, terutama karena digambarkan sebagai batang pohon besar yang tinggi dan agung menjadi tempat berteduh. Selain itu, akar, kulit, dan daunnya digunakan sebagai obat penawar dari segala jenis penyakit. Kue tamu menjadi simbol berkat Tuhan Yang Maha Esa. Pun dalam pesta adat Turude, pemotongan kue tamu dilakukan prosesi ritual adat. Tamu adalah kue adat masyarakat Nusa Utara, Sangihe Talaut Sitaro. Tamu berarti yang diperhadapkan, mengandung makna simbolik mistik tentang kesejahteraan. Dalam pesta adat Turude, pesta perkawinan atau peluncuran perahu, kue adat ini menjadi simpul utama upacara. Kue tamu ini terbuat dari beras yang melambangkan manusia, air melambangkan kesucian, minyak lambang kemistikan atau ketuhanan, gula lambang romantika hidup, dimasak oleh api lambang semangat persatuan, dibentuk piramida lambang gunung atau kerajaan atau negara, didudukan pada piring dulang lambang bumi, dihiasi bendera lambang kekuasaan, telur lambang kesempurnaan, rica lambang penyakit, udang lambang kesukaran, ketupat burung lambang kejayaan, ketupat dodotu lambang tongkat kerajaan. Selanjutnya, sanksi melanggar adat. Sanksi adat dijatuhkan oleh pemimpin masyarakat hukum adat. Hukum adat tidak selamanya identik dengan sanksi adat. Namun masyarakat menjadikan sebagai alternatif terakhir ketika seseorang
tidak menaati norma hidup dalam masyarakat tersebut. Namun, di Sangihe sampai sekarang ini masih belum ditemui pelanggaran atau delik terhadap hukum adat. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum adat masih belum ditemukan pula. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Sangihe masih sangat kental dengan adat dan budaya. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa sangat menghargai hukum adat yang ada di Sangihe. Selanjutnya mengenai adat pernikahan yang ada di Sangihe. Di Sangihe dalam proses pelamaran masih seperti pada umumnya, yaitu seorang laki-laki harus membawa keluarganya untuk meminang seseorang wanita. Namun terdapat perbedaan, yaitu seorang laki-laki yang ingin melamar harus mengajak seorang lelaki yang lebih tua atau tetua agama sebagai seorang yang akan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Hal yang dilakukan ini disebut dengan dumarenguwerah atau menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan tentunya maksud untuk melamar dengan memberikan harta nikah atau akad nikah kepada wanita tersebut dengan jumlah yang dimampukan. Untuk proses selanjutnya masih berjalan seperti pada umumnya, yaitu setelah mendapat persetujuan dari pihak wanita, maka akan dilanjutkan kepada pengaturan waktu pelaksanaan pernikahan. Yang terakhir yaitu pembagian warisan. Warisan adalah semua kekayaan peninggalan yang diberikan pada keluarga atau ahli waris saat seseorang meninggal dunia. Hubungan antara ahli waris ini ditentukan berdasarkan hubungan pernikahan, saudara, kerabat, dan darah. Harta waris yang ditinggalkan dapat berwujud aset bergerak dan tidak bergerak. Waris berarti orang yang berhak menerima peninggalan orang yang telah meninggal. Dalam adat suku Sangihe, penerima warisan atau ahli waris disesuaikan dengan hukum positif. Ketika salah satu orang tua meninggal atau kerabat meninggal, maka harta warisan akan diberikan sesuai surat wasiat yang ada. Jika tidak ada surat wasiat, maka warisan yang ditinggalkan akan dibagikan sesuai hukum yang berlaku. Dari uraian materi tadi dapat disimpulkan bahwa setiap daerah terutama di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda berdasarkan perilaku masyarakat setempat. Sama halnya dengan adat istiadat yang ada di Sangihe yang lahir karena kebiasaan masyarakat dahulu yang masih dilestarikan hingga saat ini. Seperti upacara Turude yang dilaksanakan sekali setiap tahunnya. Dalam perayaannya pun dipertunjukkan atau ditampilkan berbagai kesenian adat yang berasal dari Sangihe. Di Sangihe sampai sekarang ini masih belum ditemui pelanggaran atau delik terhadap hukum adat. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum adat masih belum ditemukan pula. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Sangihe masih sangat kental dengan adat dan budaya. Adat pernikahan di Sangihe terlihat saat acara pelamaran, yaitu seorang pria yang akan melamar seorang wanita harus membawa tetua agama untuk mewakili pihak keluarga laki-laki dalam menyampaikan maksud dan tujuan atau kedatangan dari pihak keluarga laki-laki. Hal ini disebut dengan dumarenguwerah yang artinya menyampaikan pesan. Sedangkan dalam pernikahan akan ada kebiasaan yang disebut dengan pemotongan kue adat tamu, seperti halnya pada saat upacara Turude. Dan untuk pembagian warisan disesuaikan dengan hukum yang berlaku atau hukum positif. Teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengajak adik-adik dan teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas utama, diantaranya yaitu Fakultas Keperawatan, ada Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Sastra, dan juga Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Untuk lebih lengkapnya, silakan kunjungi link berikut.